Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan saya Ribu Tawandi di acara perdana, edisi perdana Pranggok Midak Bumi Junjung Langit. Ya, acara Pranggok adalah sebuah program baru dari Batik TV yang menampilkan keragaman kebudayaan yang ada di Pekalongan dan sekitarnya tentunya. Dan seperti pepatah kuno mengatakan, ketika di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Pepatah ini secara tidak langsung ingin mengatakan bahwa ketika kita berada dimanapun tinggal, maka kita semestinya menjunjung tinggi, menghormati dan menghargai kebudayaan yang berlaku di tempat itu. Soal suka atau tidak suka, saya kira selera orang boleh beda, pendapat orang boleh beda. Tetapi dengan menunjukkan sikap menghargai dan menghormati, disitulah letak kedewasaan kita bersikap, letak kita berperilaku, dan dengan cara kita menghargai dan menghormati kebudayaan yang ada di masyarakat yang ada, maka sebenarnya itulah inti dari bagaimana kita menjadi pribadi yang berbudi pekerti luhur. Ya, dalam momen Lebaran ini sebenarnya ada sesuatu yang mungkin barangkali tidak begitu diketahui oleh banyak orang, terutama bagaimana memaknai kata Lebaran. Orang mengatakan Lebaran selalu identik dengan apa? Bahasa Arab, Idul Fitri. Oke, saya pikir itu kita selesai. Tapi dalam konteks Lebaran, sebenarnya makna Lebaran tidak jauh beda dengan Idul Fitri. Apa? Lebaran. Dari kata lebar, artinya selesai. Apa yang selesai? Kewajiban kita untuk menjalankan puasa. Nah, momen Lebaran pasti dinanti-nanti oleh banyak orang. Tidak terkecuali masyarakat Pekalongan dan sekitarnya. Bahkan masyarakat Indonesia pada umumnya. Dan ada yang unik di Lebaran. Selalu kalau dalam kebudayaan masyarakat Indonesia, perayaan hari Lebaran pasti digenapkan menjadi 7 hari. Nah, 7 hari itu kemudian dipuncai dengan peringatan atau perayaan yang namanya Syawalan. Nah, dalam tradisi Syawalan itu setiap daerah punya tradisi yang berbeda-beda. Khusus di Pekalongan, kalau kita ngomongin tentang Syawalan, ada kaitannya dengan apa yang dinamakan dengan Lopis Raksasa. Apa itu Lopis Raksasa? Kita akan ulas lebih lanjut lagi di mana? Di Pranggok tentunya. Yuk. Iki loh, salah satu bukti. Ini adalah salah satu budaya sing ono ning Kalongan. Kota cilik ning kawasan pesisir utara Jawa Tengah. Sing dikenal sebagai kota penghasil batik terbesar. Iki sing jenenge tradisi iki biasane dilaksanakan setiap hari ke-8 di bulan Syawal. Nah, mergo dilaksanakan bulan Syawal, makane tradisi ini dijenengi Syawalan. Nah, nanti ngerti ya? Apa wis ngerti? Ya, ini dari segi bahasanya saja wis ketok, sudah jelas kalau tradisi ini merupakan bentuk akulturasi budaya, terutama antara budaya Arab dan budaya Jawa. Oh, kata Syawal itu kan merupakan kata yang diambil dari bahasa Arab, toh, yang diabadikan sebagai nama bulan dalam kalender Hijriah. Nah, nek ora percaya, nek ora ngandel, deloken kalender sampean. Ya, nek ono bulan Hijriah mesti ono bulan Syawal. Iya ra? Nah, sementara akhiran an
utawa istilah Jawanya itu ater-ater panambangan, itu merupakan unsur Jawanya. Kalau akhiran ini dilekatkan pada sebuah kata benda, maka kata benda itu bisa berubah dari kata benda menjadi kata kerja atau kata verba. Wah, jadi istilah syawalan bisa saja dimaknai sebagai sebuah perayaan di bulan Syawal, atau bisa juga dimaknai sebagai melaksanakan hal-hal yang dianjurkan pada bulan Syawal. Lah, kira-kira apa itu? Apa yuk? Ya, momentum Lebaran menjadi momentum yang paling berharga bagi orang Pekalongan dan juga masyarakat Indonesia pada umumnya. Hari itu banyak orang berbahagia karena mereka terbebaskan dari kewajiban untuk berpuasa. Tetapi satu hal yang menarik untuk kita bahas pada episode pertama ini, yaitu tentang bagaimana kemudian tradisi Syawalan menjadi ada. Dulu tradisi ini menjadi salah satu tradisi yang diciptakan untuk mengkoordinir orang-orang di dalam perjuangan. Nah, seperti yang ada di kota Pekalongan ini. Lopis raksasa menjadi ikonnya, dan dalam pembuatan lopis ini digunakanlah bahan-bahan tertentu yang memang menjadi simbol dari persatuan. Sehingga lopis raksasa bisa dikatakan menjadi simbol dari persatuan bangsa. Dalam pembuatan lopis, bahan utamanya adalah ketan, beras ketan. Dan kenapa beras ketan? Karena beras ketan lebih pekat dan lebih awet. Artinya bahwa lopis raksasa menjadi sebuah doa bahwa persatuan bangsa menjadi sesuatu yang lebih utama, sehingga persatuan bangsa harus awet dan juga kuat. Itu tentang lopis, dan kita akan coba ulik lebih dalam lagi bagaimana proses pembuatan lopis selanjutnya. Tetap di sini di Prangko. Nah, ngomongin spirit paseduluran, rupa-rupanya inilah yang kemudian dijadikan sebagai dasar pelaksanaan tradisi Syawalan di Pekalongan, yang kemudian dilambangkan ke dalam bentuk tradisi lopisan. Wah, iya ya, lopis itu biasanya dibuat dari ketan. Bentuknya mirip-mirip dengan lepet atau lontong. Hanya karena dibuat dari ketan, maka lopis itu lebih lengket, lebih kenyal, teksturnya juga lebih padat dan lebih tahan lama. Gak heran, dulu ketika Presiden pertama Republik Indonesia, Pak Karno, Insinyur Soekarno alias Bung Karno, mampir ke Pekalongan tahun 60-an atau 50-an itu, sempat-sempatnya loh memuji lopis ini setelah mencicipinya. Wah, malah beliau pula
yang kemudian sempat jelentreh ke makna filosofi Lopez kala itu. Nah, apa makna filosofis di balik Lopez, kata beliau? Nah, jebule ngene. Kata beliau, Lopez itu seperti gambaran rakyat Indonesia. Akeh nemen, bersuku-suku, berbangsa-bangsa, duweni kebudayaan sing macem-macem. Lah, kalau mereka bercerai-berai, tentu Indonesia nggak akan kuat, Indonesia nggak akan terbentuk dan nggak bisa bertahan lama. Tetapi untuk bisa membuat rakyat Indonesia itu bersatu, woi, ternyata orang gampang. Butuh berproses, butuh digembleng berkali-kali. Dan memang agaknya pandangan beliau itu tidak meleset. Sebab proses pembuatan Lopez itu sendiri pun dilakukan dengan sepenuh tenaga dan melibatkan banyak orang, malah wong sak kampung. Tumplek-plek garap sing jenenge Lopez. Ya cuma itu waktu yang dibutuhkan untuk membuat Lopez ternyata juga lumayan lama loh. Membutuhkan waktu selama 4 hari 3 malam. Wah, berarti telung dino setengah. Kiye. Lah, kok ya mirip-mirip ya filosofi ini ya. Indonesia itu kan baru kebentuk ketika setelah mengalami masa panjang penjajahan. Ya tak? Ayo. Lah, durung meneh. Iki soal proses pembuatannya itu belum lagi saat persiapannya. Itu juga memerlukan banyak tenaga untuk terlibat. Mulai dari membersihkan tempatnya, alat-alat yang diperlukan juga dibersihkan, bahkan bahan-bahannya juga harus dipersiapkan. Nah, dulu setiap kali akan membuat Lopez, siapapun yang terlibat mesti berpuasa. Dan itu sudah menjadi tradisi. Bahkan orang yang membuat Lopez itu harus dalam keadaan suci. Nah, dan memang rupa-rupanya warga Krapyak itu punya tradisi yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai religi. Nah, biasanya mereka itu akan melaksanakan puasa sunnah Syawal sejak hari kedua sampai hari ke-7 bulan Syawal. Jadi 6 dino mereka puasa. Makanya tradisi Lebaran dirayakan pada hari ke-8 yang kemudian dinamakan sebagai Syawalan. Sambil ngantri es cendol, nah kita ngobrol soal Syawalan ya. Oke, Lopez tadi sudah kita bahas tentang bahan pembuatnya yaitu ketan, tetapi cara pembuatannya luar biasa, melibatkan banyak orang, bahkan satu kampung sekaligus itu terlibat. Kalau boleh dibilang di dalam pembuatan Lopez itu membutuhkan tenaga yang luar biasa banyak, sehingga dalam satu kampung semua orang, baik itu pemuda maupun orang-orang tua, anak-anak ikut di dalam pembuatan Lopez tadi. Makanya tidak heran kalau Lopez menjadi simbol kebersamaan dalam masyarakat Pekalongan. Nah, otomatis kalau kita ngomongin tentang persatuan, Pekalongan sudah punya ikonnya. Nah, tradisi yang kedua dalam Syawalan ada yang namanya balon udara. Nah, seperti yang kita lihat di belakang kita ini. Nah, kita akan kupas soal balon udara ini setelah saya nyicipi es cendolnya dulu dong ya. Tetap di Peranggo, Mitra Bumi, Junjung Langit. Es cendol Pak, 3.
luar biasa. Pekalongan itu pancen panggonane ramene ora umum. Nah, tadi kita sudah sempat menikmati tontonan yang luar biasa. Ya, berkenaan dengan peringatan atau peringatan perayaan Syawalan. Wah, ada balon udara. Wah, kalau sekarang itu dulu ya, sebelum sekarang dulu balon udara itu diumbulke alias diterbangkan secara liar, secara bebas oleh masyarakat. Dan itu rata-rata inisiatif masyarakat sendiri. Mereka pada urunan bikin balon sendiri, diterbangkan sendiri. Ya memang yang namanya balon udara, kalau kita mempelajari dalam konteks kebudayaan, dalam tradisi Hindu misalnya, ada yang namanya menerbangkan balon itu sebagai upaya atau usaha untuk menerbangkan harapan. Nah, maka boleh jadi pemaknaan dari balon udara di perayaan Syawalan ini sebagai harapan. Harapan apa? Untuk masa depan jauh lebih baik lagi. Dan yang terpenting dari balon raksasa, balon udara itu adalah semua atas inisiasi masyarakat sendiri. Ada sejarah yang menarik soal balon itu, berkenaan dengan bagaimana balon itu digunakan sebagai salah satu kamuflase, alat kamuflase, senjata kamuflase ketika pendudukan Jepang. Nah, mau tahu kisah lebih lengkapnya? Ayo tetap di Pranggo, Midak Bumi, Junjung Langit. Nah, kita sudah menikmati hari Syawalan di Pekalongan. Banyak tradisi yang bisa kita nikmati betul. Sampai capek. Saya saat ini sedang berada di Gedung Rakyat, Gedung DPRD Kota Pekalongan. Nah, ada satu hal yang menjadi inti dari perayaan hari Lebaran, terutama di waktu Syawalan ini. Apa itu? Orang saling memaafkan. Orang saling bersalaman tanpa pandang dulu apakah dia punya jabatan atau tidak, apakah dia berasal dari keluarga yang bagaimana. Semua menjadi saling bisa memaafkan, semua menjadi tiba-tiba ramah. Dan ya itulah esensi dari Lebaran. Segala sesuatu harus diselesaikan, segala sesuatu harus dianggap sudah tuntas, sehingga ada ungkapan di dalam bahasa Jawa ala Pekalongan, kosong-kosong ya, kosong-kosong. Nah, dalam kosong-kosong itu biasanya kalau di kampung-kampung setelah sholat id itu ada yang namanya tradisi salaman. Wah, satu kampung salaman semua, terus urut dari satu rumah ke rumah yang lain, semua terlibat, semua merasakan betul-betul bagaimana Idul Fitri itu dirayakan. Oke, tak kira gitu aja ya. Pranggo untuk episode perdana ini. Kita akan ketemu lagi di episode-episode lain, tentunya dengan topik-topik yang lebih menarik lagi tentang kebudayaan Kota Pekalongan dan sekitarnya. Saya Ribu Tangadi pamit, matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.